Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi wa la tatafarraqu. Wa fi ayatil ukhra innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa kabar kalian semua, siswa-siswi peserta didik baru Mandua Kota Bogor? Harapan Bapak kalian sehat walafiat dan tetap bersemangat. Sebelumnya Bapak menyampaikan ucapan selamat kepada kalian semua karena telah terpilih menjadi peserta didik Mandua pilihan, terpilih menjadi siswa Mandua hebat dan bermartabat. Dan nanti kelak kalian selama di Mandua menjadi siswa-siswa hebat dan bermartabat. Kami ingatkan ada suatu ungkapan bahwa kemarin adalah suatu sejarah, besok adalah suatu misteri yang kita tidak tahu apa yang terjadi, dan sekarang adalah suatu anugerah. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan anugerah ini untuk menjadi berkah. Marilah kita kemas anugerah ini menjadi berkah. Oleh karena itu marilah kita lihat kembali. Bapak ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali istilah yang dengan istilah itu kita punya kesulitan, insya Allah akan teratasi, dan kita punya perjuangan, insya Allah akan berhasil. Istilah itu yang kita kenal, bahkan kalian pun peserta didik baru Mandua Kota Bogor sudah mengenalnya, yaitu ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, dan ada ukhuwah insaniyah. Marilah kita lihat sebagai pencerahan, karena kita sudah mengetahui semua istilah ukhuwah ini. Ukhuwah ini adalah istilah ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya akhun. Itu berarti saudara. Ada orang yang mengatakan akhi, itu adalah artinya saudaraku. Hada akhi, ini saudaraku. Hada ahuka, ini saudara kamu. Oleh karena itu Bapak ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali kepada sejarah yang jauh sudah lama terjadi, yaitu ketika 1400 tahun yang lalu, pada saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahukah kalian kapan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Iya, itu adalah malam Kamis tanggal 29 Safar 14 tahun yang lalu setelah kenabian Nabi, atau tepatnya tanggal 13 September tahun 622 Masehi. Mari kita lihat apa yang terjadi pada saat sebelum Nabi hijrah dan Nabi melaksanakan hijrah dan Nabi sampai di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Kalau kita lihat bahwa sebelum Nabi hijrah terjadi suatu persekongkolan, yang terdiri dari kabilah-kabilah kafir Quraisy berkumpul dan bersatu. Berkumpul dan bersatu ini adalah ukhuwah.
Tapi ukhuwahnya para kafir Quraisy saat itu adalah bukan untuk melakukan suatu maslahat kebaikan, tapi adalah ingin melenyapkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu tempat atau di suatu majlis yang namanya Darun Nadwah, para pembesar-pembesar kafir Quraisy berkumpul bersatu padu. Parlemen kafir Quraisy membicarakan, merapatkan dan memusyawarahkan satu agenda, yaitu melenyapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut ukhuwah. Tapi ukhuwah ini adalah ukhuwah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah untuk melenyapkan jiwa manusia adalah ukhuwah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditiru ukhuwah ini. Sebagaimana sekarang banyak marak di sekolah-sekolah, banyak mereka bersatu malah untuk tawuran, bukan bersatu untuk memberikan kemaslahatan, malah bersatu untuk kemaksiatan, untuk menghilangkan dan mencederai nyawa teman-temannya. Oleh karena itu, hindarilah persatuan untuk melakukan tawuran antar sekolah. Kalau kita lihat pada saat Nabi Muhammad menjelang hijrah, ternyata Nabi Muhammad SAW ditolong oleh saudaranya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dia rela untuk tidur di tempat tidurnya sekedar untuk mengelabui kafir Quraisy, sehingga Nabi bisa lolos dari rumahnya. Nabi bisa keluar dari rumah karena pertolongan akhi, saudara, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi malam Jumat itu berangkat ke rumah temannya lagi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, untuk berangkat dari rumahnya menuju suatu gua Sur namanya, tempat Nabi bermalam selama 3 malam sebelum berangkat ke Madinah. Kita lihat di sini keberangkatan Nabi di kota Mekah ke Gunung Sur adalah karena bantuan saudara, bantuan akhi telah menghilangkan kesulitan dan kesulitan yang telah teratasi. Kemudian keberhasilan lolos dari serangan kafir Quraisy pun karena pertolongan saudara, yaitu akhi. Siapa saudara di situ? Yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Siddiq. Kemudian kalau kita lihat siapa yang menemani di Gua Sur pada saat Nabi akan berangkat ke Madinah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian dibantu oleh putra-putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu Asma, yang sebagai setiap hari selama 3 hari mengantarkan makanan. Kemudian anak laki-lakinya mengintai di luar gua dan mengamati hiruk-pikuk di kota Mekah untuk memberikan informasi kepada Nabi. Singkatnya cerita bahwa Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar Siddiq telah sampailah ke Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah oleh Nabi untuk mempersatukan, untuk memperkuat ukhuwah dalam memperjuangkan syiar agama, yaitu agama Islam. Yang pertama, Nabi mendirikan masjid sebagai tempat membangun ukhuwah. Yang kedua, dan ini lagi-lagi Nabi mempersaudarakan umat Islam pada saat itu. Nabi mempersaudarakan di antara umat Islam dari kaum Muhajirin dan umat Islam dari kaum Ansor. Untuk apa mempersaudarakan? Untuk saling bisa tolong menolong sesama. Bahkan bukan sampai di situ saja. Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan dasar-dasar ukhuwah, yaitu sampai Nabi menyampaikan kepada umat Islam untuk saling mewarisi di antara satu dan yang lainnya. Tapi hal waris-mewarisi ini adalah hanya berlaku sampai akhir perang Badar. Para peserta didik baru Mandua Kota Bogor perlu dilihat dari kejadian ini. Ini adalah sejarah, fakta sejarah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, bahwa betapa Nabi Muhammad SAW untuk mensukseskan perjuangannya membutuhkan saudara. Dan saudara-saudara itu dari berbagai macam saudara kemudian diikat menjadi satu kesatuan yang merupakan menjadi kumpulan komunitas
kemudian diikat menjadi suatu ukhuwah. Karena memperjuangkan Islam, maka itu disebut ukhuwah Islamiyah. Betapa pentingnya memperkuat ukhuwah, karena ukhuwah bisa mengatasi kesulitan dan bisa membantu untuk keberhasilan perjuangan suatu komunitas. Kemudian kita masih bisa melihat sejarah yang juga sudah lewat. Ini fakta sejarah di bangsa Indonesia, bagaimana keadaan tertindas dan sengsaranya masyarakat bangsa Indonesia pada saat dijajah oleh penjajah. Tertindas dan tersudut, sehingga pada saat tertindas itulah rasa bersatu, rasa untuk bersatunya lebih kuat, karena sama-sama merasakan pada saat tertindas dan teraniaya oleh penjajah. Maka pada saat itulah masyarakat bangsa Indonesia bangun untuk membentuk suatu kekuatan persaudaraan, persatuan yang boleh dikatakan ukhuwah. Dengan persatuan dan persaudaraan itulah maka penjajah bisa diusir walaupun dengan bersenjatakan lengkap, sementara bangsa Indonesia pada saat itu hanyalah menggunakan senjata babu runcing. Dengan kekuatan dan kekokohan ukhuwah pada saat itu, bangsa Indonesia mampu mengusir para penjajah pulang kampungnya masing-masing. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, itu adalah contoh fakta sejarah betapa pentingnya peran ukhuwah antar anggota masyarakat. Bila kita menjadi bangsa Indonesia, ukhuwah ini adalah ukhuwah watoniyah. Kita mari bela bangsa ini untuk terlindungi dari penjajah yang ingin merebut kebangsaan Indonesia. Kemudian untuk menegakkan keberhasilan perjuangan Islam, kita sebagai orang Islam tentunya ukhuwah yang disasarkan dengan akidah, ukhuwah yang disasarkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu jalinlah ukhuwah persaudaraan, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah. Kemudian kalau kita sudah membangun ukhuwah, bagaimana menguatkan dan mengekalkan dan melestarikan supaya ukhuwah itu selalu bisa membendung segala macam yang merusak terhadap hubungan kita. Anak sekalian, berkawan, bersaudara karena harta, harta kita tahu akan binasa dan sirna. Berkawan karena jabatan, jabatan tidak akan lama. Mungkin paling lama 5 tahun. Itu pun kalau tidak dijerat kasus korupsi. Kemudian untuk mempertahankan, kita tidak boleh ejek bully orang lain karena beda suku, karena beda ras, karena beda bangsa, kadang-kadang karena beda sekolah. Jangan saling ejek karena beda sekolah, karena itu adalah racun awal untuk timbulnya percekcokan antar sekolah, dan pada ujungnya adalah pada tawuran, sehingga merugikan kita bersama. Selain itu, untuk membentengi ukhuwah atau persaudaraan, perlu kalian ketahui bahwa supaya ukhuwah itu kuat, yaitu kita tidak boleh saling membuka aib saudara kita. Tidak boleh membuka aib saudara kita. Kalau kita ingin mempertahankan ukhuwah Islamiyah, kita tidak boleh membuka aib bersama orang-orang Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus berlapang dada, berhati besar untuk memaafkan bila ada saudara kita sama muslim punya kesalahan. Ulurkanlah tangan, berikanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala wa huwal azizul ghafur, Allah Maha perkasa, tetapi sebaik itu pula Allah Maha pemaaf,
Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang pemaaf. Maka untuk membentengi persaudaraan supaya lebih kuat, maka kita harus saling memaafkan di antara saudara kita. Yang ketiga, untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, kita harus saling membantu kesulitan. Sebagaimana tadi Bapak contohkan, pada saat awal-awal Nabi hijrah mendapatkan kesulitan, karena beliau sudah direncanakan oleh kafir Quraisy untuk dilenyapkan, dan kesulitan itu terlepas karena ada bantuan saudara, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan saudara yang setia yang lainnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang keempat, inilah yang jarang kita lakukan, berbaik sangka. Terkadang-kadang kita gampang berburuk sangka sama orang, susah sekali berbaik sangka. Nah, untuk membentengi ukhuwah Islamiyah semakin kuat di antara anggota saudara yang ada dalam komunitas itu, satu sama lain hendaklah kedepankan berbaik sangka kepada sesama saudara kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk membentengi ukhuwah persaudaraan, yaitu berdoa, saling mendoakan sesama saudara kita dalam suatu komunitas. Karena dengan kekuatan doa itulah insya Allah ukhuwah kita akan semakin kuat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna wali ikhwanina. Mereka mendoakan saudara-saudara kita yang ada yang masih hidup adapun yang telah tiada. Itulah 5 pilar yang dapat membentengi supaya ukhuwah semakin kokoh dan lestari dan tidak bisa diganggu oleh virus-virus pengganggu ukhuwah. Anak sekalian, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah itu terbentuk bagaimana pondasi dasar untuk membentuk ukhuwah. Bila pondasi dasar untuk membentuk ukhuwah adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, itu kita akan membentuk. Apakah berdasarkan iman dan pengenalan Islam, itulah kita membentuk ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang dibekali dengan tauhid, dengan iman, dengan Islam, itulah ukhuwah yang akan kekal dibawa sampai hari kiamat, tak lekam karena panas, tak lapuk karena hujan. Inilah ukhuwah yang kita harapkan, karena tidak akan cepat lapuk, tidak akan cepat lekam, akan tetap terus sampai kita meninggal, dan bahkan sampai di akhir kiamat, di yaumil kiamat, kita pun nanti akan terjalin ukhuwah. Karena itulah ukhuwah yang disari dengan kalimat tauhid, karena kita akan meyakinkan diri kita bahwa dengan kalimat tauhid itu kita hidup, dengan kalimat tauhid itu kita mati, dan dengan kalimat tauhid itu nanti kita akan dibangkitkan di yaumil akhir. Oleh karena itu, pandanglah orang lain sebagai saudara, jangan sebagai orang lain. Pandanglah teman kita siapa saja sebagai saudara, jangan dipandang sebagai orang lain. Apakah itu dia berbeda sekolah, berbeda RT, berbeda bangsa, berbeda suku, ras, dan lain sebagainya. Supaya kita persaudaraannya kuat, maka marilah kita pandang mereka semua sebagai saudara. Akhirnya insya Allah ukhuwah kita, ukhuwah yang didasari dengan kalimat tauhid, yang dikandung dengan ukhuwah Islamiyah, terjalin dengan erat dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, dari penjelasan yang Bapak telah sampaikan pada hari ini, Bapak ingin mengajak kepada kalian semua
sebagai peserta didik baru MAN 2 Kota Bogor, marilah kita perkuat ukhuwah di madrasah aliyah yang didasari dengan ukhuwah Islamiyah kah, atau ukhuwah insaniyah, atau ukhuwah watoniyah. Tidak hanya terbatas pada ukhuwah Islamiyah saja, karena kita memang berbeda. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah, insya Allah ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah itu sudah ada di dalamnya. Kita sebagai warga MAN 2 Kota Bogor yang baru masuk ke MAN 2 adalah harus memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat MAN 2 Kota Bogor. Semua siswa dengan guru-guru, dengan tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian tenaga kebersihan, satpam, termasuk kantin dan komite, kita harus jalin persaudaraan yang kuat demi terciptanya, demi terwujudnya tujuan pokok pendidikan di MAN 2 Kota Bogor, yaitu visi misi MAN 2 Kota Bogor. Marilah kita bersatu melangkah dalam satu visi, satu aksi, dan satu prestasi. Sekali lagi kepada seluruh siswa MAN 2 Kota Bogor, khususnya kita jalin ukhuwah untuk kebaikan, bukan ukhuwah untuk kemaksiatan. Sebagaimana sering kita terjadi di sekolah-sekolah di Kota Bogor, mereka bersatu bukan untuk kebaikan, malah untuk kejelekan. Di antaranya yang telah kita lihat marak terjadi di Kota Bogor, mereka bersatu untuk mengadakan tawuran, dan ini dilarang, tidak boleh kita lakukan. Tapi bersatulah untuk kebaikan, untuk meningkatkan belajar, untuk meningkatkan prestasi, untuk saling tolong menolong, untuk memberikan pemahaman pembelajaran kepada seluruh peserta didik di MAN 2 Kota Bogor. Anak sekalian yang berbahagia, memang kita adalah manusia sosial. Tidak ada manusia yang berhasil dengan sendirinya. Semua manusia bisa beraktivitas, baik di sekolah, di rumah, atau di jalan. Itu adalah karena bantuan orang lain. Tidak ada seorang manusia pun yang berhasil dengan sekejap sendirinya. Tapi semua itu adalah keterlibatan orang-orang di sekitar kita. Maka orang-orang sekitar kita, sekali lagi, pandanglah sebagai saudara. Karena dengan saudara itu kita akan mengatasi kesulitan, kita akan menciptakan suatu keberhasilan yang gemilang. Dan oleh karena itu, sekali lagi kepada seluruh siswa-siswi MAN 2 Kota Bogor yang sekarang menjadi siswa baru yang mengikuti kegiatan masa ta'aruf MAN 2 Kota Bogor, atau istilahnya Masama MAN 2 Kota Bogor, sekali lagi semoga kalian bisa mengikuti Masama dengan sistem daring, dan betul-betul kalian ikuti dan laksanakan, dan semua cermati dan dengarkan dengan betul-betul, kemudian dan hayati apa yang disampaikan oleh guru-guru MAN 2 Kota Bogor dalam masa ta'aruf MAN 2 Kota Bogor. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikutilah Masama dari awal sampai akhir, karena Masama ini adalah maksudnya untuk memperkenalkan guru, memperkenalkan sekolah, memperkenalkan di lingkungan sekolah, memperkenalkan tenaga kependidikan, memperkenalkan di mana kantin, di mana kopsis, di mana komite, satpam, dan lain sebagainya. Kalian sebagai siswa baru MAN 2 Kota Bogor harus mengenal itu semua, karena kalian selama 3 tahun akan berada di MAN 2 Kota Bogor dan akan dididik, diajar. Semoga kalian berhasil sesuai dengan cita-cita kalian selama belajar di MAN 2 Kota Bogor, dan akhirnya kalian menjadi siswa yang hebat dan bermanfaat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.